Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Guru Fisika MIUSD Fidelman Batam, Pak Yedul Sahada. Sebelum kita lanjut ke materi kita, kemarin kita telah membahas tentang dimensi. Selanjutnya kita masuk ke pengukuran. Nah, di sini syarat-syarat untuk melakukan sebuah pengukuran nanti ada beberapa syaratnya. Jadi untuk melakukan pengukuran itu tidak sembarangan saja. Kita nanti akan diatur bagaimana cara menghitung hasil pengukuran tersebut. Baik, sebelum kita mulai jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share, dan juga tombol loncengnya. Oke? Kita mulai. Untuk melakukan suatu pengukuran, nah, dia ada syarat tertentu. Jadi syaratnya gimana? Kalau kita mau melakukan pengukuran itu, yang pertama itu ada dalam pengukuran itu namanya angka penting. Nah, angka penting ini kalau kalian tidak paham bagaimana aturannya untuk menentukan banyaknya angka penting, maka kalian akan sulit dalam menghitung hasil pengukuran. Nah, oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa aturan untuk menentukan jumlah angka penting. Sudah saya tulis. Yang pertama, semua angka yang bukan nol. Nah, saya naik. Semua angka yang bukan nol itu adalah angka penting. Jadi semua angka yang bukan nol itu hitungannya angka penting. Itu syarat yang pertama. Contohnya apa? Nih, saya contoh 37,5 cm. Nah, sesuai syarat ini semua angka yang bukan nol adalah angka penting. Berarti ini ketiga-tiganya adalah angka penting. 1, 2, 3. Nah, makanya di sini disebut dengan 3 angka penting. Nah, yang kedua, angka nol yang terletak di antara, nah, coba, angka nol yang terletak di antara angka bukan nol, garis bawahi, dia terletak di antara angka bukan nol adalah angka penting. Nah, jadi angka nol yang terletak di antara angka bukan nol itu adalah angka penting. Contohnya apa? 205. Berarti nol ini termasuk angka penting. Berarti berapa angka pentingnya? 1, 2, 3. Makanya di sini 3 angka penting. Nah, sudah 2 syarat. Syarat yang ketiga, angka nol yang terletak di belakang angka nol yang terakhir. Nah, ini angka nol yang terletak di belakang angka nol yang terakhir, dan di belakang tanda desimal. Nah, ini saya kotak-kotakkan kata kuncinya. Dan di belakang tanda desimal itu adalah angka penting. Sekali lagi, angka nol yang terletak di belakang angka nol yang terakhir. Nah, mana? Ini kan, angka nol yang terletak di belakang angka nol terakhir, dan di belakang tanda desimal. Ini depan atau belakang? Belakang. Di belakang tanda desimal adalah angka penting. Jadi nol ini termasuk angka penting. Berapa angka pentingnya? 1, 2, 3, 4. Kenapa? Karena nol ini secara aturan berdasarkan posisi letaknya dia juga termasuk angka penting. Nah, jadi kalian perhatikan nanti kalau udah ketemu nanti angka-angka dari sebuah ukuran, kalian tengok aturan-aturan tertentu dari ukuran tersebut gitu. Oke? Lanjut. Yang keempat, angka nol yang terletak, ini kita kunci lagi. Angka nol yang terletak di depan angka bukan nol yang pertama.
Nah, angka bukan nol yang pertama. Jadi saya ulangi, angka nol yang terletak di depan angka bukan nol. Yang ingat, dia terletak di depan angka bukan nol yang pertama. Yang pertama ya, dia bukan angka penting. Nah, dia bukan angka penting. Hati-hati, dia bukan angka penting. Jadi perhatikan syaratnya. Jadi cara menentukan angka penting itu gimana? Kalian tengok posisi angkanya satu-satu. Misalkan ada 5 angka, tengok satu. Angka yang pertama posisinya gimana, angka yang kedua gimana, ketiga gimana, keempat gimana, dan seterusnya. Kalian tengok sesuai dengan syarat angka penting, termasuk nggak dia ke dalam angka penting. Jadi syaratnya itu harus dianalisis satu per satu. Nah, di sini angka nol yang terletak di depan angka bukan nol yang pertama bukan angka penting. Berarti di sini ada berapa angka penting? Ada 2. 1, 2. Berdasarkan aturan ini tidak termasuk angka penting. Kenapa? Karena angka nol ini terletak di depan angka bukan nol yang pertama. Nah, dia terletak di depan angka bukan nol yang pertama. Mana angka bukan nol ini? Adalah bukan angka penting. Jadi seperti itu. Yang syarat kelima, angka nol yang terletak di belakang angka bukan nol. Nah, ini dia terletak di belakang angka bukan nol. Nah, jadi syarat kelima itu angka nol yang terletak di belakang angka bukan nol, tetapi dia terletak depan desimal. Nah, tapi syaratnya dia terletak depan desimal, maka dia disebut angka penting. Loh Pak, kok mulai dari syarat yang kedua sampai kelima semuanya yang diperhatikan adalah posisi angka nol? Kenapa? Ya, kenapa posisi angka nol yang diperhatikan? Karena aturan pertama, semua angka yang bukan nol sudah pasti dia angka penting. Makanya di aturan yang kedua sampai kelima itu yang perlu kita perhatikan adalah posisi angka nol. Nah, jadi seperti itu. Ini contoh yang kelima apa? Ini 400, sekian. Nah, berarti ini 3 angka penting. Kenapa? Karena angka nolnya, karena angka nol yang terletak di belakang angka bukan nol. Nah, ini angka bukan nol kan? Karena terletak di belakang angka bukan nol, tetapi di depan tanda desimal. Makanya dia termasuk angka penting. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana caranya kalian memahami? Nanti kalian tengok video ini berulang-ulang, kalian catat di buku catatan kalian aturan ini, cobakan latihannya. Nah, itu syarat untuk melakukan pengukuran yang pertama. Nah, itu untuk pengukuran yang pertama baru. Yang kedua, ada namanya syaratnya adalah bilangan pangkat. Nah, bilangan 10 pangkat. Nah, yang jelas ini bilangan 10 pangkat. Nah, atau eksponen. Nah, kalau saya rasa ini kelas 9 SMP udah belajar juga terkait ini. Contohnya gimana? Saya contohnya langsung. Kalau dia 0,004, berarti ini berapa? 4 kali 10 pangkat min 4. Nah, jadi gitu. Nah, kalau dia 4.000, nah 40.000 berarti dia 4 kali 10 pangkat 4. Nah, itulah yang dinamakan dengan istilah bilangan eksponen. Nah, jadi kalian tengok-tengok dulu lah bahwa bilangan 10 pangkat itu 0,004 itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4.
boleh tengok di buku kalian, lebih banyak lagi contohnya. Yang ketiga, ada namanya aturan pembulatan bilangan. Nah, secara teorinya cuma 2 syarat. Kalau dia besar, kalau dia besar dari 5, itu pembulatannya ke atas. Apa contohnya? Misalkan 65,746, maka ini pembulatannya berapa? 65,75. Seperti itu. Ya. Mungkin diperhatikan dulu baik-baik. Ya, diperhatikan dulu baik-baik terkait angka penting ini. Dia pelajaran dikatakan mudah, tidak terlalu mudah. Kalau kalian tidak perhatikan juga akan terasa sulit. Oke, kita lanjut. Kemudian kalau dia kecil dari 5, itu pembulatannya ke bawah. Nah, apa contohnya? Contoh, misalkan 731,242. Maka ini kalau dibulatkan gimana jadinya? 731,244. Nah, itu. Jadi pembulatannya ke bawah. Mungkin tidak kita hitung. Saya rasa kalian lebih mudah memahami seperti ini. Oke, kita lanjut. Mungkin ini bisa saya hapus. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, kalau ini aja lah. Saya hapus. Nah, dasarnya ada di angka penting semua. Oke. Yang keempat dalam kalkulator namanya aturan penjumlahan 2 bilangan. Ya, penjumlahan atau pengurangan. Sama aja caranya. Oke, saya langsung contohnya aja biar kalian lebih paham cepat. Misalkan ada 2 alat diukur, 2 alat yang digunakan mengukur. Misalkan ya, dapat hasilnya misalkan 25,35. Satu lagi dapatnya misalkan 8,16. Nah, kalau kita jumlahkan jadinya berapa? 5 tambah 6 1, 11 naik 1 4, 5 5 tambah 8 13 naik 1 33,51. Nah, kalau seandainya ini satunya adalah milimeter, ini milimeter, ini juga milimeter. Nah, berdasarkan aturan yang kita pelajari sebelumnya, baik angka penting, baik aturan penjumlahan, aturan pembulatan, kira-kira ini gimana? Kalau kita ambil aturan pembulatan, jadinya gimana? 33,5 milimeter. Kenapa 1 tak masuk? Sesuai dengan aturan pembulatan tadi, Pak. Kalau dia kecil dari 5, kita bulatkan ke
bawah. 1 kecil nggak dari 5? Kecil, makanya pembuatannya ke bawah. Jadi itu kalau seandainya nanti kalian melakukan pengukuran 2 kali, lalu kemudian kalian jumlahkan hasil pengukuran kalian tersebut dengan skalanya, nah maka dapat misalkan hasil perjumlahannya segini, maka kalian tetap harus menggunakan aturan pembulatan bilangan. Oke, seperti itu. Terakhir, misalkan aturan perkalian dan pembagian. Perkalian bilangan hasil pengukuran. Nah, apa contohnya? Misalkan dapat 2 hasil pengukuran. Perkaliannya dulu. Misalkan didapatkan panjang benda itu diukur dapatnya 2,2 cm, lebarnya itu misalkan 2,12 cm. Nah, kalau seandainya yang ditanya itu luas, nah dari hasil pengukuran itu misalkan berapakah luas, kata dia. Nah, bagaimana caranya? Kita tetap menggunakan kaidah pertama, aturan angka penting, aturan pembulatan. Nah, kalau seandainya dia dalam bilangan berpangkat, nanti kita pakai aturan eksponen. Nah, coba kita kalikan. Nah, sini aja lah. 2,2 kali 2,12, 4,4. Atau enggak, kalau bingung kayak ini aja. 2,12 kali 2,2, 4 jadinya berapa? Kalau kita tambahkan adalah 4, 6, 4. Ini berapa? 1, 2, 3, berarti 4,664. Nah, jadi seandainya luasnya itu dapatnya adalah 4,664 cm kuadrat, berarti kalau kita pakai aturan pembulatan, luas sebenarnya mana? Aturan pembulatan. Nah, maka luas sebenarnya itu berapa? 4,66 cm kuadrat. Nah, gitu. Kalau seandainya dimintanya menghitung angka penting, berarti di sini berapa jumlahnya? Sesuai aturan angka penting yang pertama. Apa aturan angka penting pertama? Semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Berarti di sini ada 3 angka penting. Jadi seperti itu. Lalu Pak, bagaimana kalau seandainya dari hasil perkalian luas kami itu atau perkalian volume kami itu ada angka 0, Pak? Nah, kalau ada angka 0, kalian harus perhatikan aturan angka penting mulai dari poin 2 sampai poin 5. Gimana posisi angka 0-nya? Nah, jadi kira-kira seperti itu. Itu yang harus kalian ingat. Ketika ada angka 0 yang kalian peroleh, baik angka 0 berkoma, baik angka 0 di belakang koma, di depan koma, kalian harus perhatikan terlebih dahulu angka penting, aturan angka penting dari poin 2 sampai poin ke-5. Jadi seperti itu. Oke? Mungkin lebih paham, saya carilah di buku paket 1 soal. Nah, ini oke, ada di buku paket kalian itu nomor 35 soal objektif.
pada suatu pengukuran massa benda diperoleh hasilnya. Nah, nih dia dapat hasil pengukuran itu di sini kata dia 0,01082 kilogram. Nah, yang hitung massa benda ini. Jadi dia hitung massa benda dapatnya itu 0,001082. Nah, pertanyaannya, berapakah jumlah angka penting di dalam hasil pengukuran ini? Nah, coba kita hitung. Nah, di sini ada angka 0, harus hati-hati. Yang pertama kita hitung dulu. Yang pertama, angka yang bukan 0 adalah angka penting. Berapa di sini? 1, 2, 3. Berarti ini angka penting, ini angka penting, ini juga angka penting. Coba, ini angka 0 ini yang sering bikin masalah ini. Angka 0, kemudian yang kedua, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Mana? Ini kan? Angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0, angka penting. 4. Berapa angka penting? 4 dulu. Kemudian angka 0 yang terletak di belakang angka 0 yang terakhir. Nah, ini di belakang angka 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka penting. Nah, ini contohnya. Ada kita angka 0 di belakang? Tidak. Jamban itu, soal itu. Kemudian angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama bukan angka penting. Sama enggak posisi ini dengan ini? Sama. Berarti ini tidak angka penting, ini tidak angka penting. Berapa jumlah angka penting kita? Ada 4 angka penting. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Ya, Pak, bagaimana kalau seandainya kami nanti diminta ngitung luas, nanti dicari pengukuran pakai alat, dapatnya itu panjangnya segini, lebarnya segini, nanti kami disuruh ngitung angka pentingnya. Nah, sebelum kalian lanjut ke angka pentingnya, terlebih dahulu hasil pengukuran kalian itu dari perkalian luas itu pakai aturan pembulatan dulu. Jadi nanti pas dapat hasilnya ternyata bisa dibulatkan lebih sederhana lagi, jangan kalian langsung ke angka pentingnya. Jadi seperti itu. Tapi biasanya kalau angka penting itu dia udah ada langsung hasil pengukurannya. Nah, kalau angka kalau yang dapat hasil pengukuran dari perkalian kayak panjang dan lebar itu, tapi itu biasanya pertanyaannya ke aturan pembulatan. Oke, mungkin sekian dari saya video kita kali ini. Selamat belajar di rumah. Jangan lupa like, subscribe, and tekan tombol loncengnya. Oke, sekian dari saya. Semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat semua. Saya selaku guru mata pelajaran mohon maaf pamit undur diri. Mohon jika ada kesalahan yang disampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.